Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, sidang shalah Jumat rahimakumullah. Qala ta'ala wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayyuhal ikhwah, hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia hari ini, khatib secara pribadi mengajak, berwasiat, mari sama-sama selalu kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amin. Dalam kompleksitas kehidupan manusia, seringkali dihadapkan pada suatu masalah yang memaksanya untuk memilih. Apakah menghadapinya dengan penuh ketenangan atau menyikapinya dengan amarah dan penuh emosi? Saudaraku, secara etimologis, kata emosi adalah terjemahan dari bahasa Arab, yakni al-ghadab. Dalam Al-Quran, kata al-ghadab dengan perubahan bentuk kata jumlahnya kurang dari 24 kali disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dan dari sekian banyak ayat tersebut, kata al-ghadab lebih banyak dikaitkan kepada Allah sebagai Sang Khalik. Hanya sedikit ayat yang mengaitkan al-ghadab dengan manusia. Itu pun bukan terhadap manusia biasa, tetapi terhadap Nabi Musa alaihissalam, yang mari kita belajar dan dengarkan bersama surah yang ke-7 ayat yang ke-150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Wallahu a'lam bil murad. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati, ia pun berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Dalam ayat itu disebutkan pula bahwa Nabi Musa sempat menarik rambut saudaranya sendiri, yakni Nabi Harun, karena saking marah dan emosinya. Didukung dengan surah lain pada surah Toha ayat yang ke-86 juga terkait dengan sikap marahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan tentang redaknya emosi Nabi Musa juga diabadikan pada surah yang sama, surah Al-A'raf di ayat 154-nya. Walamma sakata ammusal ghadabu akhadhal alwah wa fi nuskhatiha huda wa rahmah lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Saudaraku
yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa seorang sahabat datang tergopoh-gopoh menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat. Nabi menjawab, "La taghdab." Hindari sikap marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengulangi sebanyak 3 kali ungkapan nasihat kepada sahabat yang meminta nasihat tersebut dengan kalimat la taghdab. Saudaraku, hadis ini cukup menjadi bukti bahwa manusia seringkali terjebak dalam keadaan emosi atau marah yang berkepanjangan hingga tidak ada peluang bagi orang lain untuk meminta maaf. Karena itu wajar bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi nasihatnya sebanyak 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Bahkan redaksi hadis lain, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Masya Allah. Bagaimana menguasai marah atau mengendalikan emosi? Mari kita belajar juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagi kita sebagai umatnya. Amin. Jika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika kamu masih marah padahal sudah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Jika kamu masih marah padahal sudah dalam keadaan berbaring, segera bangkit dan ambil air wudu untuk bersuci dan lakukanlah salat sunnah 2 rakaat. Karena marah itu dari setan dan setan itu dicipta dari api, maka api akan padam dengan air, sehingga tak salah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bangkit, untuk ambil air wudu dan bersuci, lalu melakukan salat sunnah 2 rakaat. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, betapa bijaknya nasihat Rasulullah di atas. Sebab ketika manusia sedang marah, sebenarnya manusia tersebut sedang mengalami 2 hal. Yang pertama, ketegangan otak, ketegangan saraf, terutama saraf otak. Kedua, dirinya sedang bergelut dengan sebuah kekuatan hawa nafsu yang maha dahsyat. Dalam pandangan agama, hawa nafsu itu dipersonifikasikan dengan kekuatan syaitan, quwwatus syaitan. Maka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perubahan gerakan fisik dari berdiri kepada duduk, dari duduk kepada berbaring, bertujuan untuk melenturkan dan meredakan relaksasi, ketegangan saraf otak dan saraf-saraf lainnya. Jika gerakan fisik juga tidak mampu merendahkan emosi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan agar segera berwudu dan mendirikan salat 2 rakaat. Tujuannya apa? Segera berlindung kepada kekuatan Allah untuk mengusir kekuatan syaitan yang terbungkus dalam bentuk sikap marah dan emosi. Mudah-mudahan kita yang manusiawi ada sifat marah dalam diri ini mampu belajar dari nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sehingga kita tidak berkepanjangan memiliki sifat amarah dan emosi pada diri sendiri dan diri orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi hamba khatib yang menyampaikan tambahan mau'izah hasanah pada Jumat mulia kali ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi zumratil muwahhidin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala dawam
الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام وجعل أمته على خير الأمم أحمده سبحانه وتعالى أبلغ حمد وأشمله وأنماه على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ورسوله أما بعد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا محول الأحوال حول علينا إلى أحسن الحال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر